Ada waktu di mana seseorang kembali datang. Bukan karena kita masih menunggu, tapi karena kita akhirnya sudah tenang tanpa mereka. Saat Arman mulai mencari kembali apa yang pernah ia lepaskan, Kirana justru berdiri di tempat yang berbeda. Lebih kuat, lebih tenang, dan lebih jujur pada dirinya sendiri. Jika kamu mengikuti perjalanan ini dari awal, tekan subscribe, bagikan pendapatmu di komentar, dan temani kisah ini menuju akhir yang sesungguhnya. Kirana bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari masuk melalui tirai tipis, menerangi meja kecil yang dipenuhi buku catatan dan secangkir kopi hangat. Ia membuka laptop dengan tenang. Tidak ada lagi rasa tergesa. Tidak ada perasaan harus menunggu seseorang pulang. Hidupnya kini berjalan dengan ritme yang ia ciptakan sendiri. Notifikasi email masuk. Klien baru menyetujui proyek besar yang sudah lama ia tunggu. Kirana tersenyum kecil. Dulu, ia mungkin akan langsung menelpon Arman untuk berbagi kabar baik itu. Sekarang, ia hanya menarik napas pelan, menikmati kebahagiaan kecil itu sendirian. Dan ia merasa cukup. Di sisi lain kota, Arman duduk di dalam mobilnya lebih lama dari biasanya. Mesin sudah mati, tapi tangannya masih menggenggam ponsel. Chat terakhir dengan Kirana terbuka di layar. Lagi nulis. Kalimat sederhana itu terus ia baca berulang. Beberapa minggu terakhir, ia merasa hidupnya berjalan di tempat. Kantor tidak lagi terasa nyaman. Rumah terasa kosong. Bahkan kafe yang dulu ramai kini terasa sepi. Dan di tengah semua itu, satu-satunya suara yang membuatnya merasa tenang adalah suara Kirana. Ia menghela nafas panjang, lalu mengetik pesan. Aku lagi di dekat tempat kamu biasa nulis. Pesan itu terkirim. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Kirana membaca pesan itu beberapa menit kemudian. Ia menatap layar ponsel cukup lama sebelum membalas. Aku lagi di rumah. Balasan yang singkat, tenang, tidak mengundang, tapi juga tidak menolak. Arman menatap layar ponselnya, merasa sesuatu di dalam dirinya bergetar. Ia menyadari bahwa jarak di antara mereka kini bukan lagi soal tempat, tapi soal waktu yang sudah berubah. Sore hari, Kirana memutuskan keluar sebentar ke taman dekat apartemennya. Ia duduk di bangku kayu sambil membuka buku catatan. Angin sore terasa hangat. Langkah kaki seseorang mendekat dari belakang. Kirana, suara itu membuatnya menoleh. Arman berdiri beberapa langkah darinya. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Wajah Arman terlihat lebih lelah dari terakhir kali mereka bertemu. Tidak ada aura percaya diri seperti dulu. Hanya seseorang yang terlihat kehilangan arah. Kamu, di sini, ucapnya pelan. Kirana menutup buku catatannya, ekspresinya tenang. Iya, jawabnya. Tidak ada pelukan, tidak ada tangis. Hanya dua orang yang berdiri dengan jarak yang berbeda dari sebelumnya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, kata Arman akhirnya. Kirana tersenyum tipis. Nggak harus mulai dari mana-mana. Kalimat itu membuat Arman terdiam. Ia duduk di bangku yang sama, tapi memberi jarak. Aku sering mikir, katanya pelan. Dulu aku terlalu yakin kamu akan selalu ada. Kirana tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit yang mulai berubah warna. Sunyi di antara mereka terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang menyakitkan, tapi sunyi yang jujur. Angin sore bergerak pelan di antara dedaunan taman. Arman duduk di samping Kirana, tapi tidak terlalu dekat. Jarak kecil itu terasa seperti batas yang tak terlihat. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Aku kehilangan banyak hal akhir-akhir ini, ucap Arman pelan. Kirana tidak langsung menatapnya. Ia hanya mendengarkan. Nara pergi. Lanjutnya, kerjaan juga mulai berantakan. Aku baru sadar, aku nggak pernah benar-benar siap kehilangan kamu. Kalimat itu jatuh pelan di udara. Dulu, mungkin Kirana akan merasa hatinya runtuh mendengarnya. Tapi sekarang, perasaannya tetap tenang. Ada rasa iba, tapi tidak lagi ada keinginan untuk kembali seperti dulu. Aku harap kamu baik-baik aja, jawabnya lembut. Arman menatapnya. Kamu kelihatan beda. Kirana tersenyum kecil. Mungkin aku cuma lebih jujur sama diriku sendiri sekarang. Ia tidak berbicara panjang, tidak menyalahkan, tidak juga membuka luka lama. Sunyi kembali hadir, tapi kali ini terasa ringan. Aku kangen ngobrol kayak gini, kata Arman. Kita masih bisa ngobrol? Jawab Kirana pelan.
Cuma, mungkin bukan seperti dulu. Kalimat itu membuat Arman terdiam cukup lama. Ia menunduk, menatap kedua tangannya. Aku pengen memperbaiki semuanya, ucapnya lirih. Kirana menarik napas pelan. Beberapa daun jatuh di antara mereka, bergerak perlahan tertiup angin. Kadang, yang sudah berubah nggak harus dipaksa kembali, katanya. Tidak ada nada dingin di suaranya, hanya kejujuran yang lembut. Arman mengangguk, meski terlihat berat menerima kalimat itu. Dulu aku selalu merasa kamu terlalu sabar, katanya. Sekarang aku sadar, mungkin kamu cuma terlalu lama menahan diri. Kirana tertawa kecil, nyaris tak terdengar. Mungkin, jawabnya. Langit mulai berubah menjadi jingga. Cahaya sore menyentuh wajah mereka dengan lembut. Arman menatapnya lagi. Kamu bahagia sekarang? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat Kirana terdiam beberapa detik. Ia menatap langit, lalu menatap tangannya sendiri. Aku tenang, jawabnya akhirnya. Jawaban itu sederhana, tapi terasa kuat. Arman mengangguk pelan. Ada sesuatu di matanya yang terlihat pasrah. Ia menyadari bahwa perempuan yang duduk di sampingnya bukan lagi Kirana yang dulu selalu menunggu. Mereka duduk sampai matahari hampir tenggelam. Sebelum berdiri, Arman berkata pelan, "Terima kasih, kamu masih mau ketemu aku." Kirana mengangguk kecil. Kita pernah saling berarti, itu nggak akan hilang. Kalimat itu bukan janji, tapi juga bukan penolakan. Mereka berjalan ke arah yang berbeda di ujung taman. Langkah Arman terasa lebih berat, tapi juga lebih jujur. Ia tidak lagi mengejar bayangan masa lalu. Ia hanya berjalan, menerima kenyataan yang akhirnya ia pahami. Kirana berjalan pulang dengan perasaan yang tenang. Tidak ada tangis, tidak ada penyesalan. Ia membuka laptopnya malam itu dan mulai menulis lagi. Judul baru muncul di layar. Saat seseorang datang kembali, dan aku sudah berbeda. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak menulis tentang luka, tapi tentang keberanian untuk tetap berdiri meski masa lalu kembali mengetuk. Dan disitulah ia menyadari karma tidak selalu terlihat sebagai hukuman. Kadang, karma datang sebagai kesempatan untuk melihat siapa yang benar-benar berubah. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jika kisah-kisah seperti ini terasa dekat dengan hidupmu, jangan lupa subscribe. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya.